Ya, balik lagi bersama kita di podcast kesayangan kalian dan mama-mama. Apalagi kalau bukan Delusi. Iya. Bintang tamu anjing intronya. Bentar, kenapa mama ya? Lagi Karena seneng tahu mama. pengen mama Gisel. Wah, 8 menit berapa? 19 detik. Baru 19 detik. Si paham. Kenalan dulu. Jadi bintang tamu kita sekarang udah banyak. Yoi. Dan juga ada penonton. Penonton. Rame kan? Gila. Jangan main-main loh. Kayak sound effect. Yeay. Gua nggak butuh subscriber. Nonton langsung datang ke studio kita. Delusi Podcast Live. Jangan main-main loh. Bintang tamu baru lagi, kenalan siapa namanya? Nama gue Devano Cesar. Devano Cesar. Profesi Mas pelajar lah. Oh, pelajar. Pelajar apa mahasiswa nih, jangan muda-mudain loh. Enggak, gue tahu profesinya dia apa? Pembalap. Woi. Pemuda berbadan. Aduh. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang mereka berdua pernah lakuin sejak muda, tapi dia sampai sekarang sih. Jadi kita akan bahas kalau yang tahu ini ya, Jalan Asia Afrika. Weh. Apa tuh? Pokoknya banyak singa di situ. sebelum orang balap liar di situ banyak tirek aja. Jadi Tireka balap liar juga. Tireknya balap liar juga. Aja kita mau nggak bandingin sih. Pengen kita tahu. lu pada kan gue udah jarang tuh kita di balap liar segala macam gitu ya. Kan lu lagi seneng ya. Iya. Lagi suka-sukanya lah. Mobil apa sih? Honda Brio. Honda Brio. Honda Brio. Tapi yang beda pokoknya. Iya, beda. Iya kan? Yang CC-nya bohongin STNK. Iya, buat yang tahu CC-nya. Mesinnya bercabang gini. Wah, tahu-tahu pakai V8. Mobilnya nunduk sih. Keberatan mesin. Enggak pis. Yoi. Sebelum bahas ke Asia Afrikanya, gue pengen tahu sejarah lu. Seneng deh dunia begituan awalnya gimana? Otomotif ya. Ya. Gue otomotif. Pertama gue tahu dari ini sih, dari kakak gue. Oh iya. Namanya Aditya Denville. Oke. Temennya Mas Aldi juga. Oh iya. Seangkatan. Seangkatan. Bro, Iya. 40 ya sekarang? 40. Betul, tahun 60-an lahirnya ya. Buat yang kepo siapa kakaknya, ini Provera. Si males masukin. Tahu-tahu. Gak mungkin kakaknya next kita undang ke sini juga ya. Boleh. Oke, lanjut dulu kita bahas. Lanjut. Oke, gue tahu dari pertama gue suka gitu SD sih. Gue waktu itu pernah lihat tuh di YouTube tuh Honda Jazz Turbo di Thailand. Oh, di Thailand. Iya, tuh gue dari situ tuh gue penasaran tuh kayak, wih ini mobil apa nih? Kok gue kayak sering lihat gitu kan. Gue waktu itu sempat punya tuh Honda Jazz, tapi Matic. Matic. Iya. Setelah gue SMP, waktu itu kakak gue yang Aditya Denville tuh main jazz. Jazznya dimainin. Dia mulai Jadi balap. waktu itu dia bilangnya belum. Oh, belum. Waktu itu dia karena dia bilang Matic kan. Jadi dia waktu itu pakai ring 17 diceperin. Oh, udah mulai dimodif-modif Iya. ya. Kalau di Poldur ya 2 jalan diambil lah. Anjing. Lu terobos saya lah. Wah, bara. Tapi itu mobilnya plat lu dulu paling terkenal deh dulu platnya dia. Iya. Sekomplek. Terus Dikenal satpam enggak? Kenal. apa kok dia habis itu ganti Brio. Kalau nggak salah itu Brio pas gua kelas 8 kalau nggak salah dia ganti Brio. Oh iya. Brio pokoknya L13 tuh pas awal-awal tuh. Nah itu dia mintanya manual. Soalnya dulu alasannya dia tuh gue inget banget dia bilangnya, gue ngambil Brio manual tuh kenceng kayak Avanza. Gue nggak ngerti. Oh gitu. Bodinya lebih ringan. Oh gitu. iya. Berarti dia memikirkan Saya bilang ke bokap. Iya. power Tadinya fit ratio ya. Benar Tadi ya. sebelumnya dia mau minta mobil tua tuh. nggak dikasih. Iya, tapi nggak dikasih, kata bokap takut nggak bisa ngurus lah. Apa emang mintanya Impala? Gua kalau jadi bapaknya sih kagak gua kasih. Wah, ada brengsek-brengseknya nih anak gua minta Impala tahu. Waktu itu kalau nggak salah mintanya sempet kalau nggak City Type Z, Vario. Masalah dulu itu.
emang udah niat bakal mau diacak-acak tuh ya. Niatnya arahnya ke situ tuh udah. Jalurnya soalnya Vario nih. Vario kan gampang Karena banget. abang aja satu bengkel sama gue dulu ya. iya. Enggak cuma bengkel gue Honda. Mekaniknya udah sering megang Honda lah ya. Scoopy gitu-gitu. Tahu datang, "Bang, bisa megang Honda?" Bisa. Scoopy gua nih ngapa ya? Tahu nanya motor anjing. Salah jalur dah. Nih gue takut bukan kopi gue nih. Seruput aja kali ya. Seruput. Terus pas ganti tuh gue baru belajar mobil tuh, pengen coba lah Brio. Kelas berapa tuh belum bisa nyetir kelas berapa? Kelas 9 tuh gue waktu itu. 9 tuh kelas 3 SMP ya. 3 SMP ya. Gue kelas 3 SMP tuh waktu itu Brionya pokoknya koplingnya masih kopling balap lah waktu itu. Gue belajar pertama kali udah mobil manual, mobil itu lagi. Ngebagel kayak lu injek ngelawan dia. Kira Terus akhirnya Itu gue yang mau apa? Abang lu yang belajar kayak gitu. waktu itu gue sempat mau, cuman gue belum berani bilang. Belum berani bilang. Iya. Akhirnya dia inisiatif ngomong sendiri, lu kalau daripada lu naik Jazz, waktu itu Jazz udah standar tuh, masih ada Jazznya. Sebelum dijual ya? Iya, sebelum udah dijual. distandarin. Iya, masih ada, tapi udah standar. Dia bilang, lu daripada naik Jazz, cobalah naik Brio kali-kali, katanya gitu. Nah, akhirnya gue cobalah. Gue waktu itu baru puter-puter sih komplek aja lah, nyoba-nyoba. Iya. Sampai gigi 5 berarti. Belum berani waktu itu, belum coba-coba lah. Terus selang gue belajar mobil segala macam kelas 1 SMA, gue pertama kali tuh diajak sama gue panggilnya Mas Adit lah ya. Oh iya. Diajak Mas Adit tuh ke Asia Afrika. Itu pertama kali tuh. Gue Dikasih tahu tuh ya dunianya kayak gimana nih. Nah iya, gue tuh pertama kali dari itu anjir itu, wah itu seneng banget, gue parah, lebih seneng daripada kalau gue ke Ancol sih itu. Sama kayak sama sih. Sama kayak reaksi abang lu dulu pertama kali. Gua kesana lagi. Sama gue juga kalau ke Ancol sekarang jalan rusak ya. Kalau yang pengelola Ancol nonton sih, tolong deh. Emang iya ya? Sirkuit Ancol benerin. Hancur banget Pak Lu jalannya kalau ke Pak. Ancol intisarian doang sih. Wah, gila. Kalau BM jauh-jauh. Ngapa Sama ke Ancol Garap banget? juga ke Senayan juga zombie. Apa namanya dulu yang kita? Ih, zombie kan. Blue Diamond. Blue Diamond, belinya di Mami. Udah nggak ada sekarang ya. Sebangku-bangkunya ceper. Bangku ceper. Kalau buat yang nggak tahu bangku ceper apa nggak usah tahu dah, nggak ada. Soalnya sekarang diusir satpam, lu berhenti 3 detik aja diomelin sama satpam sekarang. Udah nggak ada ya tukang-tukang miras apa sate-sate. Nggak ada. gitu, Teman gua pecah ban di depan GBK suruh pergi, bawa itu mobilnya kalau lu bisa. Satpam, akhirnya dikecotin, dia diem takut. Kita rame-rame bawa kunci roda. Gimana dia nggak takut? Buat Pak Polisi ini orangnya. Enggak, gimana? Masalahnya mobil nggak bisa jalan suruh geser kan Kriminal. susah. Dipaksa ya. Iya dipaksa, kasihan kan. Terabas aja lah. Temen gua kan beli velg nyicil ya. Sorry bro, jadi kebuka nih. Malah jadi ngebuka aib temen sendiri anjing. Aduh, tapi Pasti itu ke situ belum bawa, udah nyoba balap-balapan belum? Oh, waktu Nonton itu doang. Nonton enggak, doang. pertama kali gue langsung Disuruh? oh disuruh. Dia waktu itu kan pas gue puter-puter komplek rumah gue gitu, dia waktu itu duduk sebelah gue, dia bilang, "Oh, coba tarik, gue pengen lihat shifting lu." Nah, Gua waktu itu- diajarin tuh. Iya. Buat gua- yang nggak tahu shifting tuh cara teknik mengoper gigi yang cepat gitu. Pokoknya ngoper gitu deh, ngapa tangan gue gini ya. Gak gini nih, gitu. Kalau mobil Eropa gimana shiftingnya? Iya. Dicekal. Dicekal. Itu udah diajar-ajarin shifting tuh ya. Iya, gue udah ajarin tuh akhirnya. Terus pertama kali gue tuh disuruh nonton dulu, lihat lah lawannya ada apa. Terus kalau kata Mas Adi tuh, yang lu penasaran lu pengen lawan apa sih gitu. Akhirnya yaudah gue nonton dulu nih. Gue nonton segala macam, tiba-tiba ada orang datang bawa Jazz tuh, Honda Jazz manual. Honda Jazz manual. Kalau nggak gue nggak tahu itu kenal Mas Adit apa enggak, tiba-tiba ngomong gini, "Mas, sorry nih, tes dong sama Jazz sama Brionya." Oh gitu. Iya. Dia yang ngajakin berarti ya? Iya, dia yang ngajakin. Terus waktu itu Mas Adit itu bilang ke gue gini, "No, coba lo yang bawa aja," katanya gitu, menang kalah mah belakangan. Yang penting pengalaman, itu gitu kan. Asik-asikan dong saat itu ya, asik-asikan ya. Karena Asik-asikan. nggak buka-buka Kasih-kasih isi dompet. goceng tuh. Malah. Terus apa namanya? Gue jujur aja dulu tuh pas waktu gue pertama ke Asaf, kayak ya udah gue mandang kayak udah mobil gue cuma Brio, gue bisa apa sih sebenarnya gitu. Oh gitu. Masih underestimate lah. Underestimate mobilnya ya saat itu ya. Soalnya gue belum tahu banget lah, maksud gue kan belum pernah coba mobil lain gitu kan. Jadi gue nggak tahu kan. Gue kayak oh ya udah Mas, aku pakai. Akhirnya gue ngetes tuh. Gue ngetes balapan menang.
Masuk tuh sama Honda Jazz, sama Honda Jazz. Jauh, ketinggalan 2 mobil. Jauh dong. Kepercayaan diri meningkat. Meningkat. Terus gue kayak, wah anjir kok nih mobil bisa gini. Muter lagi, nyoba lagi. Coba lagi penasaran. Penasaran. Akhirnya kedua kali waktu itu salah gue lawan Avanza. Oh, Vanza. Iya. Gue kira Evo. Toto si PD. Si PD ya kan. Bisa nih sanggup gue gitu ya kan. Avanza-nya yang hitam. Wah. Banyak. Waduh, banyak. Kayak satu. Lu ke Senayan City nih. Ada hitam, ada silver tuh banyak. Enggak, di ada phone sampingnya ada holdernya. stiker hitam. Ada phone holdernya di dashboard. Malah sinari. Tahu. Lawan Avanza tuh habis itu. Menang. Menang. Dia kan kalau tahu Ini mainnya di apa TVRI apa? TVRI waktu itu masih di TVRI, iya. Kalau waktu itu di Senayan ada polisi lah, kucing-kucingan. Terus gue menang, terus kata Denville balik dulu sini, katanya jangan terus menerus, mesin gue panas. Ya gue parkir lagi tuh, nonton dulu segala macam. Ada polisi jam 3:30 kalau nggak salah tuh. Oke. Gue pulang lah habis itu pertama kali. Tuh gue pertama kali gue nggak bisa tidur sampai jam 5 saking seneng ya. Excited banget ya, karena baru pertama kali lu ngeliat yang ternyata dunia motorsport yang liaran tuh segila itu gitu. Bisa mobil apa ketemu apa ya kan. Tapi BTW Avanza tuh beneran kenceng loh terus di bawahnya. Kenceng. Gue waktu itu Jadi CC 13 yang Velas 13 Yang Velas 18. Oh iya. 18. Yang biasa yang modelan 15. Itu gue pernah nyoba sama Altis 18, tapi gue nggak tahu ya. Maksudnya profil bodinya kan mungkin berbeda ya. Kalau Altis yang tahun lama itu mungkin bodinya lebih berat daripada Avanza yang sekarang kan. Bukan gua ngecengin ya, tapi emang kayaknya sih lebih berat Altis saat itu sama dia tarikan depan kan. Jadi untuk startnya rada susah, apalagi teman-teman gua kan bannya hehehe ya. Jadi ngangguknya 3 hari ya. Mang gitu terus. RPM-nya gigi 1 bisa sampai 200 meter. Tuh, gak dioper anjing. Ya pokoknya gitu lah, susah itu gua agak Nyampe finish, duar. gearbox nih. Itu gua Ada pakai Altis. mesinnya jatuh. Pakai Altis 18 aja bawahnya tuh udah ketinggalan jauh banget sama Avanza yang Avanza standar enggak? standar cuman modal full sis doang. Terus nyoba sama yang pakai knalpot standar udah stekan taunya. Dustek dilewein enggak gitu bye Altis. Sedih udah habis itu nongkrong aja. Nontonin aja. Tapi menurut lu Ting, lu kan pemain lama nih yang dulu bandel pas balapan di asap. Paling bandel sedunia. Wah, bandel banget dah. Pokoknya dah lu minum minuman keras nih, terus lu galau. Ada cewek tusuk. Malah tuh main ditusuk aja. Ini bandel apa? sedunia. Peniti kerudungnya ditusukin. Aman nih. Salaman lagi. Gua selamatin nih anjing pembicaraan. Nah, itu ada perbedaan apa enggak Ting menurut lu Ting? Berbeda gimana maksudnya? Dari yang Vano ceritain sampai kan Vano menceritakan belum ceritain. Oh iya, Sekarang gimana? Sekarang tuh Asaf kondisinya kayak gimana Masih rame yang lebih rame yang Awal-awal. apa sih nyebutnya? Ale apa sih ya? Ya, Yang sosokan doang deh, yang sosokan kita sebut ini ngebut aja deh. atau yang Racer. ya atau yang benar-benar proper segala macam. Banyak, sekarang bakal tambah banyak. Yang mana yang Gue waktu itu pernah ngetes tuh, sebelum gue ngetes orang udah sombong duluan tuh. Oke. Just GK udah gue tai-taiin, Brio udah gue tai-taiin, semua gue udah tai-taiin, makanya gue ngetes sama lo. Ya, gue gituin. Iya, dia mobil apa nih? Mobilnya waktu itu itu aja deh. Oh, gitu. Sekarang teman gue. Oh gitu. Oke. Terus gue dengar dari orang-orang katanya dia mobil Toyota ini kenceng lah di situ katanya. Akhirnya gue ngetes, gue coba. Dia pas nanya spek gue, katanya dia buka spek nih, dia udah injektor inilah, pakai piston ini segala macam, knalpot segala macam. bukan spek. Dibuka semua tuh. Dibuka sama dia. Terus pas dia nanya gue tanya, apa namanya, lu speknya apaan? Standar. Gue gitu. gituin aja. Iya, standar kan? Iya, standar. Standar bro. Di bawah pabrik. Masih bawah pabrik. Terus Cuman sering main ke bengkel. Nongkrong doang kan? Nongkrong. Iya. silaturahmi. Terus abis itu? Kira gue ngetes tuh, dihitungin sama temen gue.
1, 2, 3. Pertama satunya gini lah, duanya nempel. gini, tiganya gini. Oh makin jauh sama mobilnya tuh. Iya, terus akhirnya dia selesai balapan, gue misgir. Alasannya pertama gitu. Oh, misgir. Lagi ya, iya, gue coba lagi. Oke. Gue coba lagi ngetes gigi 3 segini lagi. Akhirnya dia parkir segala macam dia. TVRI lagi. Waktu itu di Senayan City. Oke. Iya, waktu di Senayan City. Nah, di Senayan City terus sempat ada polisi. Coba ke TVRI, kucing-kucingan lah. Di TVRI ada polisi juga. Ya udah, akhirnya ke Pertamina Senayan tuh. Oh iya. Ya, parkir situ dulu lah, ngobrol. Dia nggak tahu ngobrol lah, pengen kenalan gitu kan. Waktu itu dia nanya-nanya apa namanya, dia nggak percaya kalau speknya itu standar. Dia buka kan mesinnya, gue bilang buka aja kotor, beneran kotor tuh. Ya lu pamer kekotoran engine bay lu tuh. Lu lihat nih kotor gitu kan. Ayo Pak, aduh mobil gua kotor-kotor. Lu lihat dia lebih menyedihkan. Ada yang biru mau bangke. Itu lebih E36 yang lebih menyedihkan lagi. Kita mau bikin konten. Iya. Badek challenge. Badek challenge. Dia nggak akan bisa ikutan sih, mobilnya bersih mulu soalnya. Bisa badekin dulu aja. Malah disuruh dihancurin mobilnya. Wah. Jangan. Kalau umur average umur sekarang yang itu apa? Mas-mas, anak sekolah, anak kuliah. Kuliahan sih kebanyakan, ada om-om kadang tuh suka ini nontonin aja lah dia. Dia bawa S-Class. Duduk di belakang jokinya, supirnya nyetar. Kabut, saya nggak mau tahu. Perbedaan yang paling berasa sih, jadi ada garis kejut depan sensi, gue gak suka. Iya, itu banyak banget lagi. TVRI juga ada sekarang. nggak ada ya? 600 ya berbaris. Buat orang-orang yang statik ya, menyiksa sih. Kasihan, apalagi yang pakai semislik kan, cepet benjol pak. Gue kalau ngebut lari-lari. Oh itu bajoin kayaknya. Kalau kena ini speed trapnya. Wah, gitu ya kan. Wah. Jadi gaduh, iya sih. Mungkin itu salah satu pencegahan biar nggak banyak yang ngebut-ngebut kali ya. Cuman kalau kita kan, pelan berasa nih, coba kencengin gitu. Kalau dikencengin nggak berasa, ya udah kenceng aja berarti. Anaknya gitu malah. Aduh. Masih itu nggak gontok-gontok antar bengkel atau antar komunitas gitu? Iya tuh dulu sempet rame tuh kayak gitu tuh. Ngata-ngatain kali ya, kayak misalkan sebagai contoh, misalkan bengkel gue ini gitu. Pasti dia bilang, bengkel lu mah ini segala macam, bla 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 segala macam. Direndah-rendahin. Iya, gitu. direndahin. Tapi ngetes mah kalah juga. Oh gitu. Banyak nih kalau kayak kita mah banyak dari Banyak banget. Terus sekarang mah kelasnya udah beda sih kan, kayak dulu gua awal asal tuh seru tuh kayak NA gitu. Oh iya. Sekarang tuh Brio Turbo lah ada, lawan Golf GTI atau enggak Jazz Turbo gitu. Dulu sih jarang ya Eropa mewah gitu di Asap ya. Dulu zaman si rokok paling Sirocco ya sama Golf ya. Ya itu kelasnya sama kalau ada Bang Epot lagi lewat ya heboh banget. Sama Om Jurek. Iya. Mbah. Kalau dia mah udah terhitung mobil dia kenceng banget sih. Maksudnya gimana ya? S15 aja Pak, SR20 DT. Tapi terakhir gua putus ngablak sih. Terakhir gua ke Senayan sih, kayak orang-orangnya udah baru semua, jadi gua udah banyak yang nggak ada yang, weh bro, gitu kan kita biasanya nggak balapan, kadang emang cuma pengen kita nongkrong doang. Ya benar, gua dulu pokoknya sekarang hari apa aja kalau ke Senayan biasanya rame? Iya, ramenya biasanya hari apa sekarang? Kamis sama Jumat, dua hari itu tuh. Kalau dulu kan awal itu kan Jumat ya, malam Sabtu. Malam Minggu ya. Malam Sabtu benar, malam Sabtu. Polisi mundur malam Jumat. Sampai weekday loh, Hari Rabu ya. Kalau dulu hari Rabu ramenya kalau ya. Rabu tuh mau bilang serius. Keluar nih, tahu-tahu yang knalpotnya keluar dari bumper ada. Bro. Waduh. Si bahaya nih. Tuh gua kalau tuh pulangnya loh nih. Kalau gue tungguin dulu sampai dia kelarnya. Keren sih. Dulu gue saking ediknya balapan ya, lagi UN H-1 UN gue di Senayan gue balapan. Wah gila, enggak belajar bukan H-1 UN, sorry, pas lagi hari terakhir UN, berarti ya hari terakhir UN setelah Rabu. Sama tuh Mas. Gue waktu itu lagi uprak ya ke Senayan. Ujian praktek deh. Laguin praktek, lu malah praktek. Bener-bener jadi shifting. Wow. Padahal man jalan mas sendiri atau berdua ya dari masa di sana, siapa aja udah so asik aja. Iya. Kalau kita kan zaman dulu maksudnya sama sih sama kayak gitu. Iya, janjian gitu kan. Misalnya teman-teman yang main mobil juga di situ, yang rumahnya jauh-jauh ketemunya di situ pasti. Iya, pasti tengahnya lah. Ayo Senayan. Kita misalnya dari Jakarta Selatan apa dari mana Jakarta Timur datang situ semua, yang dari pusat datang situ semua. Doang orang Jakarta kita anak gunung ya. Oh iya,
Gunung Putri, lupa. Oh, sama itu perbedaannya. Kalau zaman dulu zaman komunitas banget. Misalnya komunitas Iya, sesama banyak mobil, tuh yang mobilnya satu tipe ya. Misalnya lu taruh Starlet, Swift, Kijang. Ya sama gue dulu kan klub sama abangnya dia. Udah seklub udah tuh gue. Iya, acak-acakan. Iya, apa namanya? Sekarang sih masih ada klubnya, cuman masih ada. Ya, kalau klub gue udah bubar. Iya, wah sedih banget tahu-tahu curhat. Tapi yang rata-rata sih yang masih aktif justru malah yang tua-tuanya yang di klub. Karena yang muda-mudanya kayak ya udah gue bukan yang muda, yang umuran kentang ya. Kentang ya, yang udah 25 ke atas tuh yang lagi mencari karir. Jadi lagi yang lagi semua barang dilihat sama dia ditempel opsinya gitu. Berarti emang kalau Senayan itu opsinya emang dua ya, anak muda sekolah anak kuliahan sama yang udah bapak-bapak beneran udah berduit ya. Ngeri sih kalau ketemu sama Om Kang Hitung tuh. Gila, ngobok Kijang disampingin galon turbo, Pak. Mas ayo barengin. Aduh, gimana ya? Dia enggak pakai kacamata apa gimana sih? Ngomong galon nih, kalau sekarang polisinya apa? Polisi Evo. Kalau nggak Evo ini Mas 10 ya, Lancer. Oh, Lancer EX. Bukan Evo tuh, 2000 tok enggak pakai. Zaman dulu di turbo gak sih dia? Enggak ya? Enak ya? Apa Mazda apa itu yang gede? Saya ada Mazda 6. Mazda 6 ya? Iya. Mazda 6. Waktu itu gue pernah lihat tuh anjir, gue lagi nongkrong di City ada polisi. Gue kira mau dibubarin kagak. Ternyata ngebut ganti knalpot, anjing fuck banget. Wah. Mobil polisinya. Ganti knalpot, anjing goblok banget nih polisi. Sebenarnya mah ya polisi juga ada ya, bukan oknum ya. Dia senang otomotif, tapi kalau ya dia nilai mah emang kerjaannya dia. Iya, tapi dalam hati dia seneng. Kadang-kadang kalau di luar kerjaan gue ngobrol misalnya dia polisi ya seneng aja ngomongin nanya beli barang di mana. Orang apa namanya di Instagram juga banyak kan yang apa namanya bapak-bapak polisi suka naik 2 tak kenceng tahu-tahu mobil roll baran ya kan. Kan gimana ya, seakan-akan kayak dua sisi yang berbeda gitu. Cuman ya emang kalau lo di jalanan sih ya emang salah. Cuman karena sebenarnya mah kita juga nggak mau ya balapan di jalanan. Kalau gue benar itu gue selalu ngayal pemerintah ngadain wadah udah kayak di Thailand deh, kayak drag strip kayak gitu-gitu kan cuma makan lahan berapa sih? Iya, dia cuma bayar tiket masuk doang. Terus sama regis buat ngantri di ininya, ngantri di di start grid. Jadinya wadahnya tuh ada gitu. Jadi mereka kalau mau kebut-kebutan nih hari ini lu ngumpul semua tuh, lu bikin jebol mesin lu, bodo amat gua nggak peduli, lu bayar sama gua, udah gitu aja. Terus kadang nggak enak aja misalnya lagi ngantri di nunggu giliran deh gitu kan, ngantri panjang ya. Nunggu kadang suka nggak enak aja. Iya, kadang suka ngerasa kayak merasa bersalah juga sih. Apalagi kalau di Sensi ada yang keluar tuh bule-bule mabok mau berantem. Wah iya, ngeri banget Pak. Anjir. Dia kan nggak tahu kultur kita ya. Kalau di sana tergantung ada dua. Kalau nggak mabok seru, kadang masih ada kan bule-bule turun misal dari taksi. Kayak gitu-gitu senang nonton. Iya, ada masih ada. Gue suka ngeliat juga tuh. Ngikut nonton ting. Ada yang ngerekam pas lagi. Iya berdiri di start dia. Yang di situ yang tajir, yang boleh tajir mabuk sih biasanya kalau. Iya, emang pengen ini aja dia. Jalan-jalan di situ terus pulangnya emang udah hangover kan. Udah males pengen rebahan, tahu-tahu di depan ada orang nyetir sih bete. Di jalan tuh. Daripada mobil taksi di dalam mobil this person. Pengalaman paling membanggakan dong mengalahkan mobil apa? Tapi bukan di Senayan sih waktu itu. Gue nyoba-nyoba pertama kali ke BSD. Oh jauh dong. Nyoba. Di BSD ada juga ya? Ada. Kayak gitu ya, modelan kayak si Afrika gitu ya? Iya, sempat namanya BSD Race War kalau nggak salah. Wih, keren tuh namanya. Gue waktu itu adalah jadi kayak dari nggak usah sebutin bengkel lah, nggak apa-apa ya. Nggak usah, jangan. Jadi kayak ada satu bengkel gitu rame-rame segala macam. Nah, bengkel gue beda sendiri nih waktu bengkel gue di Depok lah, ada lah terkenal di Depok. Roti bakar. Roti bakar bukan sih? Terus gue ngeliatin dulu nih, gue nontonin, gue berdua waktu itu sama teman gue. Gue nontonin dulu pertama. Gue mau lihat nih, aduh yang kenceng mana ya, mas. Gue bukan berarti gue pengen lawan yang kenceng ya, mas. Gue yang kenceng gue nggak mau lawan malah. Gue pengen tes aja. Kebanyakan Brio juga waktu itu. Waktu itu ada bilangnya ke gue L15 L15 tuh mesin jazz ya BTW. Mesin jazz. L15 tuh full spec tuh, dia udah porting polish lah, dicolok di Brio. Iya, dicolok di Brio, udah ganti cam segala macem.
katanya pengen ngetes sama gue, penasaran. Ya udah akhirnya gue tes. Dia waktu itu kalau nggak salah udah standalone juga ECU-nya. Oh iya, ECU-nya udah mengganti ECU standarnya dengan ECU racing berarti kan? ECU racing. Bukan memanipulasi kayak Unichip. Iya. Gue waktu itu denger RPM dia 8,5 apa nggak salah. 8.500. Ngaceng banget ya. Jarum sih nyender terus. Gue waktu itu mungkin gara-gara jadi kan gue ngetes sama dia nih ya. Gigi satunya barengan tuh, barengan. Pas gigi 2 dia di sini depan dikit. Nah, kan dia kan RPM-nya tinggi banget ya. Gue waktu itu kan RPM gue masih 6,5 ya, masih standar ya. Lu belum dia belum shifting, lu udah shifting. Iya, gue udah shifting. Gue udah gigi 3 tuh. Pas gue gigi 3 dia masih gitu. Nah, itu udah kejar gitu. Nah, habis dari situ udah gak ada mau lawan gue lagi anjir. Soalnya kata orangnya itu yang paling kenceng. Wah. Gue gak ngerti juga. Di mana BSD. BSD waktu itu. Iya. Tapi ada senangnya, ada sedihnya sih. Karena kalau mobil misalnya mobil yang kita pakai udah dijudge mobil paling kenceng di situ, jadi nggak ada barengannya Pak. Kalau misalnya aku pengen ngebarengin ini, udah Mas duluan aja. Sebenarnya paling kencang itu tanda kutip ya. Kalau paling kencang mah yang FFA lu lawan ini. Paling kencang dalam kutip di 16 penilaian orang lah. Penilaian atau kayak kelasan CC segini paling kencangnya dia gitu. Bukan yang paling bukan mobil berarti mobilnya paling kencang sedunia gitu. Iya, di kelasnya. Iya, apa namanya? Ada sedihnya, ada senangnya. Jadi ketika kita lagi di start grid nih, biasanya ada yang bareng, Mas, ayo barengin kita kan. Jadi adrenalin rush kan. Ada yang hantangin nih, ayo gara-gara ada yang ngejudge mobil kita. Wah tuh kencang tuh, ini jangan dibarengin. Jadi orang jadi udah males gitu. Iya, kalau udah omongan-omongan tuh. Kayak udah Mas duluan aja, gue udah tahu mobil lu gitu ya kan. Gue seneng kalau dipuji gitu. Iya lu mah jumawa anaknya emang. Kalau misalnya iya gue kalau cerita aja. Gue sama Bang Ade mobil gue masih Vios zaman dulu ya. Trek pendek gue kalah sama mobil dia. Mobilnya dia gue kalah. Kalau bercandaan gue sama Bang Ade lanjutin lah sampai gigi 4. Kalau pria masih limiter belum. Oh iya belum pakai ini berarti yang buat ngebuka limiter ya. Belum buka limiter. Toyota sih terus ya. Wah, 400. Wah, gue pernah naik mobil. Vios paling kenceng tuh. Gue pernah 400. Bugatti kalah. Gue pernah naik mobil teman gue. Jadi dia punya Toyota Twin Cam. Nah, warna putih waktu itu. Terus di tol nih. Cobain Dut, mobil gue enak banget nih. Gue gaspol kan. Sampai 120 nih. Ngelewatin 120, jarumnya jatuh. Tel gitu tuh. Anjing 300. Lari nih. Enggak 300 sih. 220 apa? Twin Cam tuh saat itu kan 220. Wah, bisa berubet. Anjing lari 400. Lu gede gaspol. Mobilnya nggak kemana-mana. Padahal 120 tuh ya. Iya, 120. Jarum dong jatuh. Iya, jarumnya jatuh. Jadi udah lewat, ini garis 120, udah jatuh dia. Nyender aja udah di 250. Iya, tapi bensin masih gitu-gitu aja. Mobilnya juga nggak kemana-mana. Kalau lu berdua ada pengalaman balap liar gitu ya? Mobil? Ada. Dulu gue malah justru kucing-kucingannya bukan sama polisi, sama abang gue. Waduh, karena dilarang saat itu kan. Nah kemarin kan gue nggak mau nge-share video ini ke emak gue, sekarang ke abang gue nggak mau. Ntar dia jadi tahu nih. Mobil lu pakai kebut-kebut. Iya, udah ketahuan Pak. Jadi saat itu mobil gue ikut jadi member salah satu klub yang komunitas satu ini. Iya, mobilnya sama semua. Sama semua nih. Abis itu kan ada stikernya di windshield depan sama kaca belakang dong. Anti stiker bukan stiker. Bukan, itu udah bubar. Pada dijual mobilnya. Udah nih. Terus emang anaknya bandel ya. Gue ke Asaf nih. Awalnya mau nonton doang ceritanya ya kan. Gatal nih, banyak Matic yang turun. Mobil gue Matic saat itu. Matic tuh. Matic banyak ya kan. Wah, turun gue ya kan. Bisa turun. Jadi di salah satu klub gue itu adalah yang suhunya pakai turboan mesinnya gitu ya kan. Suka main di situ juga, dan orang-orang klub mah udah tahu dia orang lama gitu, maksudnya ya bodo amat gitu. Nah, ini sementara kan yang masuk daftar member tuh nama abang gue. Lihat nih dalam mobil. Oh, bukan. Lu tahu sensi kan ada pembatas jalan tuh. Iya, dia berdiri di situ.
Wah. Oh, si teman abang. Oh, itu mikirnya orang lagi videoin. Temen gue, gue mah kan cuek kita kalau di start kan. Bodo amat. Terpampang jelas muka gue dari samping tuh. Oh, adek gue. Suruh pulang bro, udah malam. Ngomongnya gitu dong. Dek pulang udah malam. HP gue udah nguk, WhatsApp tuh pulang gak lu. Gue injek pala lu. Huluk tuh. Bukan huluk. Abang pertama gue. Diinjak huluk sih Meninggal gue. Untung kalau dia paling sabar. Kalau dia amukan sih meninggal gue. Itu udah tuh, ditelepon tuh, gue angkat cepet. Kenapa sih telepon mulu? Balapan lu? Kagak. Terus abis itu ada apa? Gue inget batu Lancer GTI lewat. Tuh ada yang ngebut. Masuk dong ke HP dong. Iya kan? Terus gue matiin lah itu. Karena anjing ketahuan lagi gitu kan. Udah deg-degan nih pulang. Tapi masih seru, belum ada polisi kan. Masih rame banget tuh. Udahlah pulang aja. Pulang nih. Terus gue besoknya dihukum sama bang gue. Ngomong-ngomong kucingan sama abang jadi inget lagi gue. Dulu gue juga nggak se-free ini tuh. Akhirnya mobil yang Vios itu dulu awalnya mobil abang gue. Gue mah dulu mau anak Saeb aja bang. Oh iya. Saeb aja ya. Biru nggak rambutnya? Jangan warna-warna itu. Iya nggak apa namanya. Dulu tuh gue kalau modif mobil atau ngapa-ngapain mobil selalu bohong. Padahal paling lucu apa namanya? Gue turun Sentul. Lupa aku rumah nomornya nggak gue cepet-cepetin. Ditanya sama bang gue sama bokap gue yang nanya, nomor apa nih balapan kamu ya? Enggak, ini habis konvoy. Si konvoy aja. Kayak konvoy keluarga mobilnya di nomornya deh. Tapi habis itu pas akhirnya abang gue beli mobil sendiri, udah jadi punya gue mobilnya. Bukan punya gue sih, dia udah dihibahin dipinjamin ke gue sama bokap. Udah bebas. Nah kalau gue waktu itu tidak dikasih sebenarnya. Cuman gue punya jalan ninja agar mobil itu jadi punya gue. Gue beliin coilover terus gue kerasin. Lu mau mobil lu stabil gak? Pakai apa? Shock breakernya ganti. Pakai apa? Nih. Enggak, harganya mahal. Gue cariin yang second. Selalu ada teman-teman yang baik dan menjual barang-barang murah. Gue telepon teman gue kan, bro ini masih ada barangnya, masih ada. Beli nih, gue beli, gue pasang, jebret. Ini mau sales mana bang? Ini segini pendekin. Mepet banget sama vendor, kerasin anjing. Statik. Mobil gue gitu tuh. Capek banget bawanya anjing. Sumpah. Habis kasian gak punya cerita. Iya. Mobilnya Eropa tua jajan. Gue yakin kalau dia pakai mobil Jepang biasa pasti gak kencang atau lu ngedandanin rapihin mobil, gocapnya udah ada keluar kan ya? Kayaknya 2 digit keluar kan? Belum 3 digit kan? Belum. Belum 3 digit. Nah saat itu udah keras nih kan mobilnya. Abang gua kan punya anak nih 2. Waduh. Mobil itu fungsinya untuk mengantar keluarganya dia, istrinya, anaknya, ya kan? Dia punya anak 2. Kalau dia berangkat kerja pagi, selalu nganterin anaknya ke sekolah dulu, baru langsung jalan kerja kan. Semenjak mobil itu gua kerasin dan rasanya gak enak banget, dia beli mobil baru. Wah, oh jadi mobil itu lo yang pakai? Iya, lu pakai deh tuh mobil ya kan, jangan dirusak-rusakin. Oke siap. Udah tuh mobil gue pakai, dia udah merdeka pakai mobil barunya. Gue jadiin lagi tuh, tapi tetep gue apa-apa pakai duit deh gitu. Nah itu bohong juga, soalnya ininya gelitik nih gitu ya kan, mesti di-skir ulang klepnya. Oke turun setengah jebret. Kata abangnya sekalian porting. Gue ngomong gitu. Jurus andalan ya, kata abangnya anjing. Iya, gue bilang gitu. Saat itu gue ngikutin saran abang gue, maksudnya udah lu kalau ngebengkel di sini aja, gue udah kenal orangnya gitu. Gue bilang lu jangan bilang abang gue gitu kan, dia kenalnya sama abang gue mekaniknya. Lu jangan bilang abang gue, Colek nggak mekaniknya? gitu. Lu jangan bilang abang gue bilang gitu. Akhirnya kan Jadi gue colek mekanik. nelpon nih abang gue, no emang mesti di sekir klep mobil. Iya mesti di sekir mas, kata dia. Abis itu kalau ini tanggung sekalian porting aja. Oh ya udah ditutup telepon, gue terus sana nih. Thank you bro. Dan dia dapat duit kan? Dia dapat duit. Sama-sama untung lah. Mobil gue enak jadinya. Udah nih, udah porting segala macam.
kurang di throttle body gedein, gue remer, sat ya kan, mobilnya Matic soalnya, boncos jadinya. Udah nih, giran udah semua terpasang dan udah enak nih mobilnya, gue tersiksa sendiri, boros banget mobilnya, gue jadi nggak bisa kemana-mana, tetep gue pakai motor lagi. Tapi kalau lu modif mobil gitu, bilang ke bokap modif gitu atau apa, kalau mau upgrade atau apa? Berbau mesin ya, berbau mesin. Enggak. Kalau berbau mesin enggak ya? Enggak ya. Enggak, kalau kan bokap gue kan main mobil juga sebenarnya. Ngerti lah ya. Tapi bokap gue tuh lebih kayak main audio gitu lah, kayak lu tau lah bapak-bapak. Kenyamanan gitu. lah ya, kenyamanan, kaca film. Iya, benar. Kulit jok biar nyaman. Tapi kemarin ditanya gue ide pengirit bensin. Iya, pengirit bensin. Ya pokoknya sesuatu yang dipasang harus menguntungkan. Apakah dibeli dah ya yang ada online beli. Yang membuat dia nyaman dan menguntungkan gitu. Iya lanjut Sepi. Jadi terus waktu itu gue pernah ngomong ini kan mesinku kan ini ya kayak mesin jazz enak nih waktu itu gue bilang ngode. Iya kode lah soalnya kan mesinnya udah tua nih dari 2012 kan mobil gue kan itu kan pas Mas Adit beli kan 2012 akhir. Iya. Terus apa namanya sekitarnya 3 bulan yang lalu gue bilang kayak mesin jazz enak nih gitu kan. Gue kasih tahu nih harga-harganya. Waktu itu gue dapat udah jadi porting polish segala macam tuh 35. Udah tinggal pasang ya. Iya, tinggal pasang. Belum tinggal pasang. Kalau kata bokap gue, enggak ngapain? Kamu mendingan cantik mobil. Itu beliau ditinggiin aja. Waduh. Gue mau minta upgrade jadinya disuruh tinggiin. Udah enggak jadi. Enggak usah upgrade gini aja. Apa namanya itu bokap gue pas gue pasang kan gue kan dashtek sekarang ya. Gue pasang dashtek aja tuh bokap komplain. Oh gitu. Sambil bilang Itu mobil apaan nih nyala-nyala gitu. Oh lebih parah Mas. Oh gitu. Lebih parah dia bilangnya apaan sih mobil kentut-kentut nggak jelas. Berebet nih. Waktu itu, ngomong-ngomong berbet ya, sorry. Jadi waktu itu bokap gue pernah bawa tuh mobilnya. Apa namanya? Bokap gue waktu itu nggak tahu gue lupa bawa kemana itu. Pokoknya pagi-pagi tuh mobil hilang ya, itu gue bingung. Dia bawa Brio lo. Iya. Waduh. Tiba-tiba pas dia nelpon gue kan itu jam 9-an tuh gue baru bangun lah kagak ditelepon. Bilang, "No, ini kenapa mobilnya maju mundur ya?" Maksudnya, iya greg gitu. Oh, terlalu rich. Terlalu boros mobilnya, Bang. Coba tarik gitu. Ini kan bapak selalu bawanya gitu ya. Apa rendah. Coba tarik aja dikit ya, di ngebutin tapi jangan terlalu gitu. Oh iya. Itu HP-nya nggak dimatiin tuh, gue denger tuh. Gitu. Tak gue kayak waduh. Oh iya no bener. Iya bener lagi. Untung gak Jangan dikagetin bokap aja kalau malam keluar diskon juga. Iya, dipendekin kita nggak komplain ya? Oh komplain juga. Sekarang sih bokap nyokap gue nggak mau naik mobil gue. Tapi Jazz tuh dulu pendek kan? Jazz tuh lebih pendek lagi daripada Brio. pas pendek itu di bawah nggak sih? Yang Jazz enggak juga. Kalau kan dulu katanya keceperan nggak enak kan keras juga itu kan. Keras. Kalau yang sekarang kan gue pakai bucket seat tuh. Setiap bokap nyokap gue kan sering ngantri nyokap gue kemana, bokap gue kemana kalau gabut di rumah kan. Tuh pas mereka mau sampai depan rumah nih bokap nyokap gue keluar, pasti tuh keluar gue bantuin, gue dorong. Oh gitu. Aduh sakit pinggang. Kayak gue lagi. Joknya nyemplung soalnya. Itu yang masih real begini apa udah real? Oh udah. Kalau yang kebut gitu kayak nggak mampu. Itu juga salah satu. Gimana ya? Gue bareng sama abang dulu gitu, sama-sama beli jok racing ya. Beli jok racing, bingung nggak ada bracketnya. Mana beli mahal kali kita masih pelajar kita kan berdua. Lumayan. Muter-muter si Denville, di depan ada tukang pagar, kita kasih tahu aja Pak. Tukang pagar langsung 200.000 gue nemenin. Gas langsung pasang ya. Langsung pasang ya. Soalnya waktu itu kan sempat muter-muter daerah Cibubur lah. Gue waktu itu nanya zaman 2000 berapa gue lupa dah. Pokoknya gue masih belum pegang mobil itu lah. Waktu itu dia bilang pasang ini berapa Mas? Bikin bracket segala macam maju mundur 700. Kata Denville, waduh, duitnya dikasih sebenarnya. Cuman dikasih David, tapi David kayak sayang aja gitu. Kemahalan. Itu pas muter ini apa namanya? Ini itu tukang pagar, tukang las itu. Tukang las. Sampai Mas bisa pasang jok nggak? Bisa bisa, bikin bracketnya bisa. Berapa? 200.000 ya udah. Deal. Terobos anjing lah. Soalnya Nih gua kasih. tukang las pagar itu yang gue inget punya City Z ya. Iya. Dia bikin bracketnya buat mobil sendiri kan. Iya. Bisa jadi.
Walaupun alay tapi modifan juga tuh City Jet inget juga. Bener, karena kan bracket jok nggak gitu kelihatan. Terus akhirnya nanya-nanya beli di mana. Gue pernah dengar pepatah ada bara apa ada harga ada barang. Ya begini ya kita duduk. 200.000 gue duduk kayak gini. Wah nyemplung. Kalian pakai bantal kayak gini gue duduk. Lu saat itu bisa kayak berasa bawa ini nih McLaren F1 ya, yang duduk di tengah tuh. Lalu ngeliat dashboard Lu doang nggak sih. sempat bawa masa cewek nggak sempat ya? Nggak sempet gue. Soalnya sekaki gue yang panjang aja gitu apalagi lu mau kelelep kali ya. Pernah yang gue ganjel bantal beruang. Jadi beruang itu sepanjang jalan ngeliat pantat gue. Ada gambar beruang putih itu, gue lupa ada bantal yang lu ambil dari kamar kakak lu, terus nih kalau lu mau nyetir gue ganjel pantat gue pakai jok. Iya karena ya. Taruh di situ terus kalau nggak gue ganjel, jadi ini pedal, nih kaki gue. Gitu nggak sampai jadinya. Sementara dia gitu kan malas. Iya maksudnya zaman dulu tuh banyak gitu ya, maksudnya akal untuk gimana nih caranya mobil gue tetap keren tapi dengan budget yang murah, gitu kan. Akal-akalan mau kencang murah juga ada tuh. Sekarang tuh yang gue lihat justru malah pada anjing mata gue pedes banget. Pengen nangis ya dari tadi ya. Apa? Zaman sekarang tuh yang gue lihat ya anak-anak yang main mobil entah kuliah entah masih sekolah overkill semua tahu gak lu kayak ngebunuh berlebihan. Wah. Tahu-tahu ditusuk perutnya anjing. Kayak Udah mati masih. dia mati. Tahu-tahu udah bisa bikin mobil proper semahal itu. Anjing gila duitnya dari mana ya? Bingung gak sih lu? Bapaknya korupsi gak sih menurut lu? jadi sujon gitu. Kayak gue sebel sebenarnya benar Keren sih, keren. Bukan yang gue sebel zaman sekarang tuh rata-rata yang penting branded. Iya itu benar. Itu sebenarnya jadi ngerusak harga sih. Satu ya sebenarnya sih ya wise sih ya lu jangan beli barang KW gitu kan. Tapi iya. Cuman ya gitu, kalau kita kan misalnya kita tahu nih barang ini mahal dan bagus gitu kan. Ya kita pasti nawar dong karena budget kita pas-pasan nih. Kita apa gua doang nih? Kita kan. Kami. Jadi nawar nih brand. Jadi harganya tuh nggak segila sekarang. Kayak contoh velg aja deh. Velg zaman dulu tuh apa ya yang sering banyak orang pakai tuh NK-NK-an lah, kayak NK tulang kan gitu-gitu. Harganya masih nggak sampai ring 15 tuh nggak sampai 10 juta ya. Tulang sampai yang di bawah 10 tuh RPF ya, NK RPF tuh sekarang udah 2 digit barunya, gila loh, ring 15. Nah, kalau dijaga sih investasi. Ada teman gue beli Spider dulu, beli tuh sama gue 12 berapa tahun lalu, 3 tahun lalu sekitar 12.000. Sekarang udah 16. Wih, 16 juta ring ya. 17. Invest lumayan juga. Iya, lumayan, tapi dirawat ya, jangan boncel-boncel kayak gitu. Bukan tahu-tahu velg bekas rally. Iya. Bang, gua ada velg nih, bagus. Apa Speedline Course gitu, tapi cuma 3. Satunya pecah. Nabrak apa pun. Buset si rally tahu-tahu. Yang bawa gue sih nggak bakal. Jangan ngomongin pecah. Oh iya, brother kita nih kemarin kasihan banget. Buat pemerintah. Benerin jalanan dong, Dia Pak. juga keras kan mobilnya. Lu tahu gak sih di daerah dekat rumah kita ini ada jalan rusak yang sambungan jembatan itu. Dekat mall. Dekat mall. Oh iya. Anak ini jadi korbannya. Enggak, bukan gini-gini yang wah. Oh iya, iya. Anak ini jadi korbannya. Mobilnya peleknya tadinya kiranya ban doang sobek. Pas dibuka, gitu bibirnya. Oh biasanya ngomong-ngomong itu ya yang bolongan itu temen gue salah satu juga ada korban. Tapi ban. Tapi nggak parah-parah banget lah, nggak sampai pecah. Benjol lah. Tiba-tiba kok keluar kawat. Dua-duanya kiri kanan. Baru ngecek ini ban gue pecahnya sekeliling. Wah. Itu bukan pecah, Pak. Hancur. Udah hancur. Bukan pecah lagi namanya. Kalau pecah kan satu titik dia meledak gitu kan. Enggak, ini pecah. Hancur semuanya. Aduh ya. Jalanan sekarang kayak off-road semua, ada tol aja, apa namanya? Jor aja udah kayak off-road anjir. Iya anjir. Apalagi kiri. Kacau banget. Tengah kiri. Wah, buat Kacau. pemerintah. Nah itu gue kemarin sempet Tiba-tiba pesan-pesan. Pesan-pesan. Enggak, soalnya bukan mobil modifan doang. Teman gue ada satu lagi orang seberang, kompleks seberang, mobil standar, Baleno standar. Pecah juga ban, kena gituan. Iya emang berarti standar jalanannya. Bukan masalah mobil modifan. Jalanannya rusak. Jalanannya rusak. Sebenarnya mobil modifan yang ceper-ceper itu
memang di jalan rata nggak nyaman. Cuman kalau jalanannya bener ya oke aman mobilnya, nggak akan kenapa-napa. Paling geseret-geseret yang disebabkan ban ketemu fender aja. Kalau itu kan emang gara-gara dia pendek kan. Ngomong-ngomong pemerintah, pada setuju, ada kan rumor yang mobil di bawah 10 tahun gak boleh lagi. Itu lagi rame itu. Itu lagi rame di Instagram banyak juga tuh. Iya. Gimana? Tapi itu jam kerja doang apa full sih? Kayaknya sih full ya. Kayak full ya? Kalau di Jepang kan ada aturannya kalau kerja. malam nggak apa-apa mereka keluar kan, karena kondisi jalanan udah lebih sepi dari pas siangnya, hari siangnya. Jadi nggak keganggu yang kerja lah. Kalau di Indonesia katanya sih alasannya mobilnya tidak memenuhi emisi. Cuma kan yang kita lihat orang-orang sekarang pakai misalnya Kijang gitu ya kan, dibuka mesinnya nggak tahu nih apa, emisinya lebih bagus gitu. Apa ditempel mesin jazz, Enggak, mesin emisinya apa nggak gitu. bagus. Pasti nggak pada pakai katalis. Oh iya bener, mobilnya masih kenceng ya. Gue takutnya ya, apa namanya, yang 10 tahun ini kalau misalkan kejadian bakal kayak yang Singapura. Kan lu tahu tuh kalau gitu? Iya, kalau di Singapura kan mau umur di atas 10 tahun tuh pajaknya dikali 10. Kalau misalkan lu nggak kuat bayar pajaknya, mobilnya udah kejangyat gitu. Gue mendingan kayak gitu dibanding lu punya mobil nggak bisa dipakai. Iya sih. Iya benar, karena ya ketika lu udah bisa ngerawat mobil yang yang di atas 10 tahun, ngerawat bukan dalam arti kayak dia ya, kalau dia kan ngobatin jatuhnya, bukan ngerawat. Ngobatin nih. Ngobatin maksudnya yang udah direstorasi dengan baik, dengan sedemikian rupa sampai mobil itu bisa berdiri dan proper jalannya. Itu menurut gue sanggup lah bayar pajak 2 kali lipat untuk mobil. Dia pasti sayang sama mobilnya sih. Iya. Soal penyakitnya pasti saat ngejual. Oke lah, beli 10 tahun hitungannya lumayan lama untuk pemakaian mobil. Udah 10 tahun nih, misal tahun 90 lu kejual, siapa yang mau beli? Iya. Sekarang juga dia ngomongin masalah Yang makin banyak ntar. Iya. Masalah ngomongin polusi ya. Sekarang yang kita lihat di jalanan ya kota besar aja deh gitu, maksudnya entah Jakarta, entah Surabaya, entah apa gitu, emang didominasi dengan mobil tua kan? Enggak. Justru malah mobil-mobil yang emisinya kecil tapi jumlahnya banyak itu jadi polusi. Iya. Kalau menurut gue mending harga mobilnya atau pajaknya dimahalin. Iya. Karena apa namanya, sekarang kan lu punya 15 itu orang udah bisa bawa pulang mobil. Iya, bisa DP pulang. sekarang. DP bawa pulang. Apalagi sekarang ada itu pembebasan pajak pembelian mobil kan. Iya. Nah, pajak PPNBM. Nggak tahu lah, pokoknya gua nggak ngurusin gituan ya. Tapi kalau setiap 10 tahun dikali 15 misalnya, berarti kalau 20 tahun kali 30. Waduh. Wah iya sih. Aduh, gue pengen nyelotup. Jangan dong. Dia lagi pengen bawa bangke. Oh iya. Nggak apa-apa. Karena 10 tahun gimana nasib mobil lu? Lu bakal melakukan apa kalau beneran terjadi jual? Kampakin aja lah anjing. Kampakin juga siapa yang beli tuh? Siapa yang beli? Nggak bakal ada yang pakai lagi. Mobilnya udah Makanya jadi nggak mobil ada yang event. Kalau kayak mobilnya masih enak dikampakin, bisa buat balap-balapan atau event drift kalau BMW. Iya, masih ada yang bikin buat mobil balap. Kalau kayak mobil Kijang, Innova gitu-gitu. Iya sih. Kijang masih ada. Kijang masih ada yang suka pakai ini ya sih buat balap, gardan gitu-gitu. Kopel. Badek sih gardannya. Iya. Rada susah diatur gitu, maksudnya keras banget. Iya, maksudnya jadinya gimana ya? Sementara model-model mobil zaman sekarang tuh hanya berapa persen yang bisa kita bilang bagus. Sekalinya kita bilang bagus nih, harganya 1 M. Gitu. Dan mungkin bisa jadi di atasnya kayak ngeliat, wah anjing keren banget nih lampunya, mobil apa, samperin set, palangnya 3 gitu. Kalau cuma itu berlaku jam kerja doang, mungkin gua agak setuju ya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya jam kerja kita tidur. Ya enggak juga. Kalau jam kerja tergantung. Mereka kan maksudnya buat orang jangan bawa mobil gitu kan, maksudnya peraturan itu. Kalau kendaraan umum dibagusin, gue sih mau naik kendaraan umum buat kerja segala macam. Iya, sekarang masalahnya juga kendaraan umum di Oke lah, MRT udah mulai proses lah. di tempat gua tinggal nih, ya kan. Gua doang anak Jakarta. Gua nggak menyalahkan siapapun ya. Cuman kadang justru malah si penggunanya sendiri yang merusak fasilitasnya, jadi kurang layak untuk dipakai. Itu mobil motor atau mobil tok? Mobil doang sih katanya. Motor juga. Motor juga. Emang iya? Motor juga di atas 10 tahun. Shogun gua.
Mau nangis aja. Dagangan gua nggak laku ntar. Iya dagangannya dia motor lama Apa semua. kabar? Iya. Iya, kalau misalnya kalau dihubungin sama dunia bola, kita nggak bakal bisa lari gitu, Estilo, Evo, kalau Iya, nggak akan bisa. orang ya ngapain punya gue nggak bisa dipakai gitu. Nggak akan bisa ngeliat bawa mobil yang kita nggak lihat pas barunya Jadi gitu. monoton. Kan kalau kita misalnya lu ngelihat tahu-tahu ada Porsche tua lewat kayak itu mobil udah ada sejak sebelum gue lahir, anjir ternyata keren juga barunya ya gitu. Mau nangis. Iya. Pedes Banget emang. Nah, kemarin kan kita minta endorse ini nih, AC. Sekarang kalau ada yang tukang-tukang exhaust fan, kalau yang ada yang mau endorse bisa ntar mau dipasangin di mana. Pokoknya gue bikin kelihatan deh. Tenang aja. Kayaknya obrolan kita ngebosenin dah. Apa? Penontonnya tidur. Oh iya, penonton tepuk tangan. Tepuk tangan. Biar bangun. Betul ketawa ya. Anjing. Aduh. Ya, pokoknya kita nggak tahu menau tentang peraturan itu akankah jadi atau tidak ya. Tapi kalau dari lu, yes or no? No sih. Karena gimana ya, gue masih senang lihat mobil itu Lu berlenggang di nono aja jalan. udah tanda tangan petisi belum? Udah mampus. Kalau lu tahu ada mobil Volvo putih itu ada tanda tangan gue di situ. Yoi. Sama Instagram gue. Si promosi tukang foto. Aduh. Kalau lu gimana menurut lu? Nggak setuju lah. Nggak setuju ya. Karena mobil tua. Karena mobil tua. Sama sih kendaraan 2 kali juga lipat tua. lebih tua dari ininya lagi. Iya, mobil tahun berapa? 94. Gue udah beli 5. Motor gue udah di Oh iya sih. digini kerak benyek biar gitu anjing power steering gue baru AC gue dingin. Mesin baru naik anjing. AC gue baru bener anjing. Ada gimana? Lu sendiri Gua gimana? jujur kurang setuju sih soalnya walaupun apa namanya gue ini penilaian gue sendiri ya, orang-orang beda-beda nih. Beda-beda. Gue lebih suka ini apa bentuk mobil tua, nggak tahu kenapa. Iya sih. Soalnya banyak mobil tua tuh ya misalkan keluaran 96 lah, 2001, 2004 tuh. Tapi bentuk bodinya dari lampu sampai bodi segala macam tuh Timeless enggak. ya? Iya, timeless. Iya benar. Mazda Wagon suka Mazda Wagon. Jangan dong. Jangan Itu dong. wagon loh. Itu beneran wagon loh. Kenapa sih emang? Iya emang kenapa? Tahu sih. Gue pertama belajar mobil naik gitu loh. Udah lah ya. Oke, kita nggak bisa bahas banyak. Sekian cerita dari Devano dan Terima perbandingan. kasih udah datang ya. Iya, thank you ya. Jauh Udah. banget dia. Tahu banget jauh. Paling jauh dunia. Lu bayangin dia jalan jauh dengan mobil balap yang kerasnya kayak tai itu. Dari rumah dia ke rumah gue 402 meter. 402 meter. Iya 400 meter kan kayak 400 meter cobain dah tuh. Jalannya Ada itu gitu. bahan 4 rumah sih. Iya. Kayak track rally cross anjing. Cross country. Wah, tonton main Forza anjing. Segitu aja dari Delusi. Tepuk tangan. Oh iya benar. Pesan-pesannya kalau yang ngasen kanan belok kanan, ngasen kiri belok kiri, lampu rem jangan diganti yang kedip. Lampu sen kalau putih. Salah lagi gua. Elah. Lampu sen kalau kuning-kuning aja jangan diganti yang putih. Kalau punya ibu di setirin aja kalau bawa motor atau mobil biar jalannya nggak di tengah. Kalau punya mobil jangan stiker Hello Kitty. Mau pulang. Karena nggak bisa ngelihat belakangnya, kacanya Ketutupan. menghalangi pandangan. Oke, segitu aja dari Delusi, tepuk tangan.